pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terutama Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Subaat yang saya hormati sudah menyempatkan hadir di acara kali ini. Siang ini saya selaku moderator akan membantu Pak Iwan yang akan mendiseminasikan hasil karyanya, yaitu berupa budaya positif bagi murid. Nah, perlu diketahui bagi Bapak Ibu KPL dari UNESA, Pak Iwan ini merupakan salah satu guru penggerak di SMK Negeri 1 Lamongan. Ini merupakan salah satu kegiatan lanjutan beliau sebelum diresmikan menjadi guru penggerak. Jadi di siang ini sekali lagi kita akan menyaksikan atau melihat diseminasi Pak Iwan, yaitu mengenai budaya positif bagi murid. Adapun susunan acaranya yang pertama yaitu nanti pembukaan secara resmi oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian pemaparan diseminasi oleh Pak Iwan, dan selanjutnya ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir nanti penutup. Jadi langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan secara resmi oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Iwan, calon guru penggerak, masih calon. Nanti kalau sudah C-nya hilang menjadi guru penggerak. Guru penggerak itu harus memiliki sesuatu yang berbeda dibanding dengan guru yang belum penggerak. Kemarin pada saat membedah visi misi, pas ada pengajar prakteknya, saya sampaikan bahwa yang namanya guru penggerak itu bagi saya guru yang tidak pernah mengeluh, guru yang tidak pernah merasa sulit, guru yang tidak pernah merasa ini sebuah tantangan dan halangan yang berat untuk saya lakukan. Tetapi guru penggerak itu adalah seorang guru yang selalu bagaimana halangan, rintangan, tantangan, hambatan itu menjadi atau dikelola menjadi sebuah kekuatan. Itu namanya guru penggerak. Kalau dulu sebagai guru mengeluh, merasa sulit, merasa nggak mampu, bolehlah itu sebelum jadi guru penggerak. Tetapi setelah guru penggerak, maka harus berubah. Sebuah tantangan itu kita kelola menjadi sebuah kekuatan. Berarti tidak mudah jadi guru penggerak. Dan yang belum jadi guru penggerak jangan kemudian takut, wah kalau begitu saya nggak berani Pak jadi guru penggerak. Yang sudah seperti Pak Iwan calon guru penggerak tetap harus lebih semangat Pak Iwan. Hari ini kita bicara tentang budaya positif. Budaya positif itu namanya saja sudah budaya. Budaya itu kebiasaan. Orang untuk bisa berbudaya itu pertama harus dipaksakan. Begitu saya masuk ke sini, kita paksa untuk biasa melaksanakan sholat duha, kita paksa untuk harus baca Al-Quran. Hanya awalnya saja dipaksa. Supaya apa? Supaya bisa. Kalau sudah bisa melakukan semuanya, supaya apa? Supaya biasa. Setelah biasa, maka di sana akan menjadi budaya. Jadi awalnya sulit, budaya itu harus dipaksakan memang. Apakah bisa Pak baca Al-Quran setiap hari misalnya? Ya jelas susah. Tapi karena kita punya komitmen, itu harus dipaksakan secara bersama-sama, akhirnya bisa. Nah, karena bisa,
dan itu dipaksakan terus, maka akan menjadi biasa atau kebiasaan, dan kebiasaan itulah namanya budaya. Budaya positif itu artinya sesuatu yang menjadi kebiasaan kita lakukan yang mengarah kepada hal-hal kebaikan. Jadi misalnya di sini ada budaya sholat duha, ada budaya jabat tangan atau senyum, salam dan sapa, ada budaya baca Al-Quran, ada budaya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan harus berdiri tegak pada saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Itu namanya sebenarnya budaya positif, dan itu harus dikembangkan. Guru penggerak seperti Pak Iwan ini harus menjadi pelopor. Maka seharusnya kalau kita bicara budaya positif ini harusnya juga merubah kata-kata yang negatif menjadi positif, Pak. Misalnya, dilarang membuang sampah di sini misalnya. Maka itu kalau bisa jangan ada kata-kata dilarang. Kalau bisa buanglah sampah pada tempatnya. Sebab kalimat-kalimat positif itu memang harus dimasukkan. Supaya apa? Supaya di sini terekam kalimat-kalimat positif, nanti akan munculnya itu menjadi bicara yang positif. Berpikir positif akan mampu merubah bicara. Bicara itu akan mampu merubah tindakan. Tindakan itu akan mampu merubah karakter. Karakter itu akan mampu merubah kenyataan. Ini namanya belief system. Jadi kita sistem di sini, kita program di sini, kita produk di otak kita, di mindset kita, di pemikiran kita positif terus, hasilnya akan positif. Manakala energi positif kita masukkan, hasilnya akan positif. Tapi kalau energi itu sudah energi negatif yang masuk, hasilnya juga akan negatif. Oleh karenanya kita sebagai seorang guru punya kewajiban yang sangat mulia tetapi berat. Ini guru adalah guru yang harus digugu dan ditiru, harus selalu menjadi uswatun hasanah, menjadi uswah teladan, orang yang pertama kali memberikan contoh perilaku itu. Nah, baru kemudian anak-anak kita akan mengikutinya. Makanya guru itu bisa dibilang berat, bisa dibilang susah, tapi sebenarnya kalau kita nikmati itu akan menjadi enak dan luar biasa. Kita melakukan apapun sulit, kita melakukan apapun itu merasa berat, itu karena memang program kita yang salah. Ada orang melakukan apapun gampang, melakukan apapun mudah, itu karena memang kita program di mindset kita ini mindset yang memang positif terus kita masuk. Nah, oleh karenanya terutama kepada Pak Iwan saya pesankan mulai hari ini dan telah saya sampaikan, ayo kita menjadi seorang guru penggerak betul. Kalau kemarin dari guru penggerak itu kalau tidak salah semboyannya akan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Tergerak itu artinya kita begitu mendengar info baru, maka kemudian kita respon. Kita tergerak, kaget. Kaget itu apa dalam bahasa Indonesianya? Terkejut, kaget. Refleks, kita gerak refleksikan. Ya. Nah, setelah desa mengizinkan gitu. Saya juga desa. Jadi refleks, kemudian bergerak, artinya setelah mendengarkan info kebaruan, kemudian kita bergerak mencari ilmunya, terus mencari, belajar sepanjang hayat. Jangan kemudian setelah menjadi guru kita selesai sampai di sini, saya jadi guru sudah merasa pintar, jangan. Hari ini kita mengajar seperti ini, besok mengajarnya berubah tidak seperti ini lagi, besoknya lagi kita berubah dan berubah.
metodenya berubah. Hari ini mengajarnya seperti ini, besok mengajarnya harus seperti apa. Ini kalau guru Pak Iwan, guru yang benar-benar menginginkan perubahan, itu maka mengajar hari ini akan beda mengajar besok. Besok akan mengajar dengan besok malam. Ini jadilah Pak Iwan guru yang senantiasa diharapkan kehadirannya dan juga dibutuhkan pada saat ada. Jangan jadi guru yang selalu ditolak kehadirannya dan tidak sama sekali diperhatikan saat ada. Saya hanya menginginkan guru-guru di SMK 1 Lamongan ini guru-guru hebat dan luar biasa. Ini ada teman-teman dari PLB mana ini? Unesa, yang PGRI ada nggak? Ada PGRI, Unesa. Ini betul apa yang kami sampaikan. Jadi munculkan budaya positif. Jangan sampai budaya positif ini nanti akan tergerus, apalagi di saat anak-anak zaman sekarang di media sosial yang luar biasa ini akan mudah mempengaruhi cara berpikir anak. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih Pak Iwan dan teman-teman calon penggerak. Ini tolong kalau ada pendaftaran guru penggerak semuanya daftar ini, Pak, ya, ibu-ibu, ayo semangat daftar. Saya tuh kalau ada guru saya diterima guru penggerak itu saya sewenang sekali, sewenang banget. Dan makanya di SMK saya dikatakan itu sudah 16 dulu, di sini masih 8 pada saat itu. Ini alhamdulillah masuk Yani, masuk Pak Iwan, lumayan. Kalau kepala sekolahnya sudah penggerak, masa gurunya tidak tergerak. Saya senang sekali. Dan kalau tidak ada guru penggerak saya ini tidak ada yang ngajak diskusi saya. Kalau nggak ada yang ngajak diskusi saya, pikiran saya kemudian sudah nggak ada perkembangan apapun. Saya itu senang ketika ada guru datang dan mengajak diskusi dengan saya senang. Jadi sekali lagi saya bangga dan silakan Pak Iwan terus bergerak dan menggerakkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Itu tadi yang sedikit sudah dibahas sama Bapak mengenai budaya positif bagi murid yang nanti kemungkinan dan diusahakan menjadi habit bagi siswa-siswa kita di SMK Negeri 1 Lamongan. Langsung saja mungkin Pak Iwan ya. Kita mulai kembali ke materi Pak Iwan, yaitu diseminasi budaya positif bagi murid. Ini nanti mohon bisa diperhatikan dan bisa memberikan pertanyaan, terutama mungkin Bapak Ibu KPR, apa sebutannya sekarang? PLP dari UNESA dan dari Universitas Adibuana. Jadi mungkin nggak tahu apa itu guru penggerak. Saya rasa di kampus ini tidak diajarkan. Kita pun dulu juga kuliah nggak dapat materi guru penggerak, ini baru. Jadi bisa diperhatikan dan bisa bertanya apapun kepada Pak Iwan dan sama Bu Yani itu yang di belakang. Beliau juga guru penggerak. Sudah siap Pak Iwan? Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Sufaat SPD MMPD, Kepala SMK Negeri 1 Lamongan. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Lamongan. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan guru di SMK Negeri 1 Lamongan, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bu Sanil, guru saya.
dan juga Pak Suwadi. teman-teman PLP dari UNESA dan PGRI Adibuana. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang siang ini patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Yang kedua, selawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon izin saya mau menyampaikan hasil yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak 4 modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 yang saya dapatkan akan saya paparkan dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti akan ada sesi tanya jawab, nanti akan saya buka beberapa untuk pertanyaan. Jadi nanti kita di sini diskusi Bapak Ibu, saya tidak menggurui, kita diskusi di sini. Kalau memang ada yang tidak cocok dengan Bapak Ibu, nanti kita diskusi bersama. Ini yang saya sampaikan ini ya. Topik pada perkenalkan dulu, saya di sini Iwan, saya CGP angkatan 11. Dan di sini ada senior saya, Bu Yani, itu kakak kelas saya angkatan 10. Selanjutnya dalam CGP saya didampingi oleh beliau, Pak Guru Sujatmiko, itu fasilitator saya dari Madiun. Untuk yang Pak Muhammad Hamim, itu pengajar praktek saya yang membimbing saya untuk praktek. Nah, Bapak Ibu, untuk tujuan diseminasi ini Bapak Ibu, yang pertama nanti bisa menghayati budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebanyak 6 elemen untuk profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dijelaskan sama Bapak kita tadi. Ya, ada sholat duha berjamaah, ada 3S dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, nanti yang kita pembukaan sudah, presentasi, mau tanya jawab sama refleksi. Nah, Bapak Ibu, yang saya sampaikan nanti lumayan banyak, tapi saya singkat-singkat saja. Yang pertama budaya positif, yang kedua teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut. Nah, lanjut aja Pak, ini lanjut aja. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma stimulus respons teori kontrol. Jadi kita sesungguhnya itu punya kontrol masing-masing Bapak Ibu. Ya, kita punya kontrol masing-masing dan kita punya energi masing-masing. Ya, ini ada stimulus sama teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi ada teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi yang baik, semua perilaku memiliki tujuan. Bagi anak-anak kita, teman kita, atau bahkan diri kita sendiri, kalau kita melakukan kesalahan, itu adalah suatu proses untuk menuju keberhasilan. Nanti kita bahas itu di segitiga restitusi. Seperti itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan
Nah, ini adalah perubahan paradigma. Paradigma yang kita biasa sehari-hari harus kita rubah. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Itu menjelaskan bahwa karena kita sekarang menganut kurikulum merdeka, apa yang disebut dengan merdeka itu? Ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan begitulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sesuai disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, Bapak Kepala Sekolah Penggerak, bahwa untuk melakukan suatu pendidikan yang bagus itu harus ada sistem merdeka di dalamnya. Tapi itu dimulai dari diri kita sendiri, sesuai dengan motivasi dari guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, ini contoh Bapak Ibu penerapan disiplin positif di sekolah kita. Ya, yang pertama ini penerapan nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan saling menghormati. Ditunjukkan dengan sholat duha dan ditunjukkan dengan salam senyum sapa di pagi hari. Nah, sedangkan untuk penerapan nilai gotong royong dan kerjasama, sebagai contohnya adalah siswa-siswi kita yang sedang bergotong royong. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan disiplin itu? Ini kita sudah mulai masuk disiplin positif. Nah, ini pengertiannya saja, ini secara teori. Disiplin dari kata disiplina yang berarti belajar, makna asalnya dari Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan. Lanjut. Lagi-lagi menurut Bapak Pendidikan kita, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi disiplin itu atau merdeka itu tidak hanya memerintah orang, tapi juga bisa memerintah dirinya sendiri. Jadi motivasinya dalam diri sendiri. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang paling penting juga. Ada 3 motivasi kita bertindak dan juga 3 motivasi siswa-siswa kita bertindak. Ada alasan. Yang pertama, motivasi eksternal, motivasi dari luar. Itu dia hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Ini sudah sangat luar biasa dipahami oleh Bu Sanil. Karena beliau memegang Bimbingan Konseling, nah, saya hanya mengulas saja. Jadi ada 3 motivasi. Yang pertama motivasi eksternal, motivasi internal, sama motivasi untuk tujuan disiplin positif. Untuk motivasi internal, untuk mendapatkan imbalan, hadiah, penghargaan dan dari orang lain. Sedangkan yang motivasi adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang lebih baik. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu yang perlu kita tanamkan kepada siswa-siswi kita, bahkan diri kita, yang untuk menghargai diri sendiri dan nanti ada saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Di pertanyaan ini untuk merefleksikan pada siswa-siswi kita, ya, terkait budaya positif. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang lebih tepat, datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk memotivasi intrinsik dari diri siswa kita. Tidak hanya sekedar hukuman atau sekedar ujian, tapi harus menumbuhkan motivasi dari diri siswa kita. Kalau dari diri masing-masing itu tidak ada paksaan. Kita tidak usah memberikan hukuman atau imbalan, anak-anak itu sudah berjalan dengan sendiri. Sebagai contoh, kalau kita mau menyuruh anak sholat duhur, sholat duha, nah itu kita harus meyakinkan dari dirinya masing-masing supaya tanpa ada paksaan. Ini adalah lingkaran budaya positif, ya, yang di paling tengah itu ada peraturan kelas yang paling tengah. Setelah itu keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Jadi budaya positif itu dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu kelas, Bapak Ibu. Ada peraturan kelas. Jadi Bapak Ibu untuk membuat budaya positif dimulai dari paling kecil, itu di kelas. Setelah itu nanti ada keyakinan kelas itu timbul dari sebuah peraturan. Sebagai contoh, di dalam kelas tidak boleh membuli. Di dalam kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu sebuah peraturan. Tapi nanti akan naik lagi menjadi sebuah keyakinan kelas bahwa kita sebagai siswa harus saling menghormati. Itu atasnya tidak boleh membuli. Keyakinan. Selanjutnya lingkungan positif. Kalau suatu wilayah kelas sudah punya keyakinan yang bagus, akan menimbulkan budaya-budaya positif di dalamnya. Selanjutnya, kalau lingkungan sudah positif, akan timbul atau muncul budaya positif di sebuah lingkungan besar seperti sekolah kita. Jadi untuk menimbulkan budaya positif dimulai dari paling kecil dalam kelas. Nanti akan membuat sebuah budaya positif besar berupa satu sekolahan. Nah, ini Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan. Ini dia termasuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Ya, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini menurut Bapak Ibu, ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan? Oh, nggak kelihatan? Kelihatan, Pak. Dari Ya, saya bacakan aja kalau gitu Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini termasuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan? nilai kebajikan. Kebajikan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kebajikan. Saya tampung. Hadir bisa kita di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Peraturan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tindakan. Oke, kita buktikan deh. Nah, ini Bapak Ibu. Jawabannya seperti ini. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Berarti kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, tadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu kebajikan yang dituju menghormati orang lain.
Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan, itu kebajikan yang dituju keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kebajikan yang dituju kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu kebajikan yang dituju menghormati orang lain. Gunakan masker, kebajikan yang ditunggu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu kebajikan yang dituju keselamatan atau kesehatan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, di dalam membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi sebuah budaya positif, itu ada 7 tahapan. Yang pertama, siswa diberikan kebebasan untuk berpendapat. Ya, anak-anak, kira-kira peraturan apa yang kita bentuk dalam kelas ini yang nanti bisa kita taati bersama-sama, seperti itu. Nah, nanti anak-anak akan mencurahkan semua pendapatnya dengan senang hati. Ya, bisa itu menggunakan kertas tempel itu, ditulis terus ditempelkan ke depan. Terus yang kedua, ya, nanti pendapatnya itu bisa disampaikan langsung atau ditempelkan. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas berdasarkan tadi sampaikan sama Bapak Kepala Sekolah, diubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jangan buang sampah di tempat itu, diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, untuk yang kelima, sebaiknya untuk keyakinan itu antara 3 sampai 7 saja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, kalau peraturan kelas atau keyakinan kelas sudah selesai, ditempelkan di dalam tembok kelas atau tempat yang bisa dibaca sama anak-anak supaya, nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu akan menimbulkan 3 hal. Keyakinan kelas itu, yang pertama itu hukuman, yang kedua itu sanksi atau konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Ini ada perbedaan Bapak Ibu. Barangkali ada yang bisa memberikan pendapatnya, Bu Ari. Bu Ari. Terkait dengan hukuman, berarti hukuman ini adalah menghukum siswa, dan jelas kalau menghukum siswa pasti akan menimbulkan rasa sakit hati dan pasti akan menimbulkan rasa tidak senang, kemudian menimbulkan juga rasa dendam, bisa jadi seperti itu. Kalau dengan adanya sanksi atau konsekuensi, itu membuat siswa kita itu lebih aware, lebih perhatian dengan peraturan yang ada di kelas. Jadi sehingga kontrolnya ini yang dilakukan adalah kontrol teman dan juga kontrol dari guru juga. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau kamu nggak ngerjain PR, misalnya kalau kamu nggak sama sembarangan, kamu bayar denda kas berapa. Kemudian kalau untuk yang restitusi, ini adalah untuk mengembalikan posisi siswa. Jadi setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kesalahan itu bisa dirubah menjadi sesuatu yang lebih baik dan positif lagi, sehingga anak jika dia tahu kalau dia salah, dia sadar kalau dia salah, tapi untuk mengembalikan lagi PD-nya, untuk mengembalikan lagi rasa percaya dirinya, itu perlu adanya restitusi. Jadi restitusi di sini adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh siapapun, kalau di sekolah berarti oleh guru ataupun dari pihak BK, untuk juga mengembalikan dirinya dan menyadarkan bahwa dirinya salah, dia mengakui kalau dia salah, dan dia sendiri nanti yang akan
bagaimana caranya saya memperbaiki kesalahan saya itu, sehingga dia bisa kembali lagi ke teman-temannya, diterima oleh teman-teman. Gitu Pak. Terima kasih Bu Ali. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu menimbulkan 3 hal. Yang pertama nanti hukuman. Hukuman Bapak Ibu, hukuman itu sifatnya secara tiba-tiba, ya, secara tiba-tiba. Tidak ada apa itu namanya kesepakatan sebelumnya. Sebagai contoh, kalau di sini ada anak naik sepeda nggak turun, ya, diberok sama ketertiban dan dihukum. Nah itu namanya hukuman tiba-tiba, tidak ada kesepakatan di awal, seperti itu. Tapi yang kedua, naik sanksi atau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi dalam kelas kalau tidak mengerjakan konsekuensinya apa, nah itu masuk di sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya ada di restitusi. Restitusi itu adalah kegiatan bagaimana kita menyadarkan suatu anak itu menjadi dari gagal, status gagal menjadi status berhasil. Itu. Dan anak itu berubah, itu dari dalam dirinya sendiri. Tidak ada paksaan dan tidak ada hukuman. Nanti kita bahas lagi tentang institusi Bapak Ibu, karena di dalam institusi ada 3 tahapan lagi. Seperti itu. Bagaimana kita menangani seorang anak, ya, kalau melakukan kesalahan tanpa adanya rasa dendam kepada kita, tanpa ada rasa balas dendam, benci kepada kita menggunakan segitiga restitusi ini. Seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, ini ada beberapa peraturan, ya, ada sanksi, ada restitusi, ya. Saya bacakan 1-2 saja, ya. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau di sanksi atau konsekuensi, ya, berarti sesuatu harus jadi dihukum, harus dihukum, gitu loh. Kalau yang di sanksi konsekuensi, tapi kalau di restitusi harus kita memberikan sebuah pilihan. Sebagai contoh, kita ngajar di kelas, ternyata kedatangan siswa terlambat, ujuk-ujuk datang, ya. Nah, pada waktu itu kita tidak boleh langsung memarahi dulu, ya, tidak boleh memarahi dulu. Kita persilakan duduk dulu. Setelah itu kita tanya, Mbak atau Mas, nanti setelah istirahat kita ketemu ya di ruang guru. Sampai kenapa kok telat? Sampai kenapa kok terlambat? Nah, nanti di restitusi di ruang guru dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangun supaya nanti tidak, kalau anak itu nanti kita tegur di tempat, ya, atau kita marah di tempat, nanti akan timbul rasa marah, dendam, berontak, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Untuk sanksi konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Sedangkan untuk yang restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Intinya restitusi itu adalah kita memberikan penguatan kepada murid-murid kita, meskipun anak itu salah, kita kuatkan bagaimana itu bisa berubah menjadi lebih baik. Nah ini Bapak Ibu, ini ada hukuman, sanksi atau konsekuensi atau restitusi. Ada tiga, ya. Kalau negatif itu hukuman, kalau netral itu konsekuensi, kalau restitusi itu berarti yang positif. Ya, saya ambil pertama saja. Awas kalau dilakukan lagi, ya nanti awas kamu. Nah itu adalah kata-kata hukuman. Awas nanti kalau sampai ulang lagi ya. Tapi itu biasanya kita lakukan Bapak Ibu ya. Di kelas ya, pasti itu ya. Awas kalau kamu nanti mengulangi lagi. Nah ini adalah hukuman negatif, ya. Sedangkan untuk yang netral, ya,
itu atau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan, itu yang netral. Sedangkan yang restitusi yang harus kita lakukan Bapak Ibu, itu mengapa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi menimbulkan suatu pertanyaan, suatu jawaban. Cara Jawane ngono, lah kok sampeyan kok nglakoni iki. Ya. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Seperti itu. Jadi restitusi itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Ya. Mencatat 100 kali dalam buku Kalimasa tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba Pak. Oh iya, betul hukuman. Senior saya sudah bisa menjawab. Lanjut. Lagi. Ada pertanyaan lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman Pak. Bapak, oh iya hukuman. Teman-teman ini luar biasa. Pintar ya. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oh iya benar. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Oh. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu kisah atau permasalahan, ya. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hadi sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti itu, Bu Ambar, apa yang akan dilakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dari contoh atau permasalahan ini Bapak Ibu, ini kita lakukan sedemikian restitusi nanti. Lanjut Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, dari permasalahan tadi, ya apa yang kita lakukan atau anak-anak kita itu tidak lepas menerima kebutuhan dasar ini. Yang pertama survival. Survival itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa yang kita lakukan itu didasari dengan itu. Yang kedua, ya, belonging, ya, kasih sayang. Kebutuhan kita kasih sayang. Ya. Yang ketiga, power. Kebutuhan kita kekuasaan. Diakui. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Ini Bapak Ibu, dasar-dasar perilaku kita atau perilaku anak-anak kita. Sebagai contoh, ada siswa kita yang di kelas itu malai, ya, malai atau usil atau apa. Nah, itu kita telaah. Kira-kira anak itu kebutuhan 5 ini yang mencukupi itu yang mana? Anak yang di kelas sukanya menggawa apa itu namanya usil, mungkin di rumah kurang perhatian. Seperti itu. Ada anak yang di kelas nanti kasusnya Bu Ambar selalu minta makan temannya. Nah, mungkin itu ada kebutuhan yang di rumahnya belum terpenuhi. Seperti itu. Ya, lanjut Pak. Nah, ini tadi penjelasannya ya. Ada 5 kebutuhan: kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar hidup yang mendasari perilaku kita dan perilaku anak-anak kita. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, yang paling penting kita sebagai guru, ya, kita nanti harus menjadi yang manajer. Apa sih Pak ini 5 posisi kontrol ini? Ya, kita sebagai guru menangani siswa kita di kelas, ya, naik di kelas itu
ada 5 posisi. Ya, yang paling dasar itu posisi penghukum. Kita guru masuk dengan hukum. Ya, yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga kita sebagai teman. Yang keempat kita sebagai pemantau. Yang kelima kita sebagai manajer. Nah, yang diharapkan di budaya positif ini kita sebagai manajer yang mampu membangkitkan siswa kita dari dalam diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke, lanjut Pak. Nah, ini kalau sebagai penghukum Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, ini adalah kata-kata kita kalau di dalam kelas sebagai penghukum ya seperti ini. Ya, menghukum. Sebenarnya nggak boleh. Lanjut. Nah, ini kalau orang merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Ibu atau bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah, ini posisi kita kepada siswa itu membuat orang bersalah. Jadi kita membuat siswa itu merasa bersalah. Tapi ini masih belum bagus Bapak Ibu. Posisi ini bagi bapak guru-guru ini masih belum bagus karena masih di level yang kedua. Yang ketiga sebagai teman itu biasa kata-kata dipakai di dalam kelas itu ayolah, ayo bantulah demi bapak ya demi ibu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa nanti ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman. Ya tapi ini masih kurang bagus. Ini level yang ketiga. Ya, yang keempat sebagai pemantau atau monitor. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kalau yang pemantau ini berhubungan dengan konsekuensi yang kita buat di dalam kelas. Tapi Bapak Ibu, ini masih ada yang lebih bagus lagi yaitu restitusi atau yang disebut dengan manajer. Nah, ini Bapak Ibu kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam melakukan restitusi. Ya, apa yang kita yakini? Anda melakukan pembelian di kelas, tidak serta-merta kita marahi, tidak serta-merta kita hukum, tidak serta-merta kita hadik, tapi kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun dari dirinya sendiri supaya nanti bisa berubah jadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi tanpa adanya paksaan, tanpa adanya rasa kecewa, tanpa ada rasanya dendam atau balas dendam. Nah ini Bapak Ibu ya, jika kamu meyakininya apa, kamu bersedia memperbaikinya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, di sini kita menawarkan jadi siswa itu memilih jalan keluarnya sendiri tanpa kita memaksa. Ya, kalau sampai yang sering membuli, ya, apa dampaknya? Kalau sampean membuli, apakah sampean tidak meyakini? Seperti itu kata-kata yang bisa membangkitkan semangat dari dalam dirinya untuk tidak mengulangi lagi dan memberikan pilihan sendiri dari dirinya itu untuk berubah lebih baik. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, dalam restitusi itu ada tahapannya, ada 3. Makanya disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, 3 tahapan. Sedangkan pengertian restitusi itu apa?
restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Bosen. Lanjut, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, panduan dasar dari segitiga institusi untuk menstabilkan identitas, ya, itu untuk pertanyaan atau teorinya itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, ya. Kita mengecek, ya, apakah benar kamu tadi terlambat? Iya, Pak. Kenapa? Ditanya dulu. Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya, itu bisa dengan upaya tidak apa-apa, semua orang juga bisa terlambat. Tidak apa-apa, mungkin jalannya macet, ya, kamu terlambat, tidak apa-apa. Seperti itu. Kamu juga pasti punya alasan kenapa terlambat. Nah, itu di validasi tindakan yang salah, ya. Selanjutnya Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Nah, setelah digiring akhirnya anak itu merasa sedikit sadar. Akhirnya kita menanyakan apa keyakinan yang kamu langgar hari ini. Tata tertib, Pak, disiplin, pasti bisa menjawab Anda seperti itu. Saya yakin, karena sudah saya terapkan. Ya, saya ada videonya. Insya Allah nanti kalau memang ada waktu saya putar, ya, seperti itu. Terus kalau sampai melanggar disiplin, kira-kira sampai apa yang sebaiknya sampai lakukan? Nah, itu nanti anak akan timbul dengan sendirinya, memberikan jawaban-jawaban yang akan dilakukan dirinya masing-masing. Lanjut, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, ciri dari restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Karena kalau kita ketemu sama anak yang melakukan kesalahan, pasti lari, pasti menjauhi kita. Ya, nah dengan restitusi itu anak tidak akan lari dengan kita, malah mendekat, akan bercerita, Bu, Pak, bentar sebentar, saya tadi maaf terlambat. Nah, terlambat itu saya itu ada macet, Pak, atau saya ngantarkan ibu dulu ke pasar. Jadi mohon maaf, saya melanggar ketertiban, saya bisa tidak akan mengulangi lagi. Nah, seperti itu. Kalau kita melakukan restitusi seperti itu, anak tidak akan lari dengan kita, pasti akan mendekat. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, tadi ya, memberikan tawaran. Yang keempat, menuntun untuk ke dalam diri sendiri. Karena bukan paksaan, akhirnya ya dari dalam sendiri, sadar. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dengan restitusi, nanti Bapak Ibu akan mengetahui, oh ternyata anak ini butuh perhatian. Ternyata anak ini butuh pengakuan kekuasaan. Anak ini butuh yang lain-lainnya dari mana. Lanjutnya nomor 6, restitusi cara paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang 8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini Bapak Ibu, kegiatan segitiga restitusi ini menjadikan guru memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan value, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang,
yang tidak dia dapat dari keluarganya. Ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Akhirnya gurunya menemukan bahwa Feli itu butuh kasih sayang. Ya, ternyata kita sudah di akhir Bapak Ibu. Mungkin ini sebuah refleksi, tapi sebelum refleksi Bapak Ibu dan teman-teman mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ditanggapi, monggo. Sanil barangkali memberikan pas ya. Mungkin teman-teman LP Ya, jadi sebelumnya terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi sebelumnya saya izin bertanya terkait dengan restitusi ini Bapak. Jadi kan sebenarnya kita sebagai seorang tenaga pendidik atau sebagai seorang guru itu ketika ada di kelas yang sudah disepakati keyakinan kelas sebelumnya, ketika anak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan tersebut kan memang sebaiknya alangkah baiknya kita memberikan restitusi kepada anak tersebut. Nah, tetapi kembali lagi bahwa setiap karakter, setiap murid itu, setiap peserta didik itu pasti berbeda-beda. Ada yang memang dia tipikal orang ketika dia dilembutin itu oke, dia langsung sama perbuatan sama kesalahannya sendiri. Tapi ada juga anak yang malah ketika dilembuti dengan restitusi tersebut, dengan adanya restitusi tersebut itu malah dia tuh kayak menyepelekan gurunya karena mungkin memang tidak ada hukuman. Nah, mungkin kalau dari zaman-zaman dahulu itu kan lebih banyaknya ya guru ngasih hukuman biar murid jerah dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, apakah dengan melakukan restitusi ini itu akan berdampak jangka panjang gitu terhadap peserta didik itu tadi? Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya garis bawahi ya. Apakah dengan restitusi itu berdampak pada siswa? Oke. Terima kasih, saya jawab. Untuk restitusi ini sangat berdampak sekali untuk karakteristik siswa. Yang pertama, dengan restitusi ini bedanya dengan hukuman sama konsekuensi sangat berbeda. Sebagai siswa di kelas, ada sebagian siswa dengan restitusi tidak mempan, itu ya. Nah, itu sudah saya praktekkan. Saya ini baru, Mbak ya, di ini. Saya pegang kelas 11 juga baru berapa bulan. Saya kebetulan kemarin itu di jadwal anak saya kelas 11 TKP 1 itu petugas upacara. Nah, saya nyari untuk tugas upacara luar biasa sulitnya, minta ampun. Kalau saya itu hampir mau putus asa, nggak ada yang mau. Bahkan ada satu pasang yang cewek itu saya tunjuk, yang laki-laki itu ngancem, nggak boleh. Ya, ngancem sampean nggak boleh. Akhirnya saya panggil, ya, saya kalau nanti anak ini memang anaknya jagoan di kelas, ya, jagoan. Nanti kalau anak ini saya tegur di dalam kelas, saya tegur, nanti malah berontak, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya saya panggil dua-duanya, saya tanya, kenapa kok nggak boleh? Ya, ini pacar saya Pak. Ya sesuai dengan keinginan saya. Terus yang selanjutnya akhirnya ngobrol lama, ya ngobrol lama. Oke, yang cewek saya persilakan untuk
kembali. Sekarang, Mas, katanya sampai sudah pernah ya pacarmu ini ditunjuk ini, kamu nggak masuk 1 minggu. Saya pancing. Enggak Pak, saya itu enggak marah. Enggak sampai 1 minggu Bapak, hanya 2 hari. Nah, dengan situasi itu loh, maksudnya itu, nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, anak itu akan timbul dengan sendirinya dan nanti akan terbaik. Itu yang selanjutnya, terus sampeyan kok melarang arek iki sampai ngasih pacar lu kelompok ini. Nah, dengan kata-kata seperti itu, akhirnya dengan sadar anaknya itu memperbolehkan. Dan alhamdulillah juga ternyata tidak bolos, tidak marah. Dan sama saya juga alhamdulillah tidak ada rasa dendam. Coba itu kalau saya marah-marah dalam kelas, ya, siapa apa oleh pacarmu ini, malah dia akan timbul rasa malu di depan teman-temannya. Bahkan dia juga akan bisa, kan saking malunya dia bisa pindah sekolah. Itulah prostitusi, ya, seperti itu. Mungkin itu sudah cukup. Itu prostitusi ya, dengan 3 tahapan tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, tindakan salah. Yang ketiga, menaikkan keyakinan. Nah, dengan keyakinan itu nanti anak-anak akan mulai sadar. Ya, memang boleh Bapak Ibu dalam institusi itu tanya kalau itu juga boleh. Ya, apalagi kalau anak itu disangkut-pautkan dengan namanya orang tua. Insya Allah luluh kan dengan orang tua. Saya tanya, sampean ini orang tua tinggal di mana? Ternyata anaknya ini tidak dengan orang tuanya di sini, di kos. Orang tuanya itu, bapaknya itu kerja di Papua sebagai pengajar, ibunya juga di sana sama adiknya. Setelah itu bisa di sini kos, emasnya kuliah, jadi dia di sini tinggal seorang. Makanya dia melampiaskan yang dia inginkan itu terhadap hidupannya di sekolah. Itulah pentingnya institusi bisa menimbulkan budaya positif di sini. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Nah, kalau tidak, ini berarti kita di ujung kegiatan ya. Mungkin yang pertama, materi yang paling menarik berarti menurut saya, boleh teman atau ibu PLP yang memberikan argumentasi yang menarik. Mungkin masa nggak ada yang menarik sama sekali kan? Ya, nggak ada yang menarik ya. Atau tidak? Ya. Ya memang. Oh ya Bu. Yang menarik Bu. Menurut saya, materi yang paling menarik bagi saya adalah terkait dengan lingkungan kelas. Jadi sebenarnya saya tadi itu mau bertanya sama Pak Iwan terkait dengan peraturan kelas sama kegiatan kelas sebenarnya. Kelihatannya sangat menarik gitu. Karena apakah keyakinan kelas itu harus dibuat oleh setiap guru mapel gitu ya? Apakah peraturan kelasnya itu yang harus dibuat? Jadi sesuatu yang menarik perhatian saya itu yang di situ. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Iwan dan saya sangat puas sekali dengan jawabannya Bapak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ali. Ada lagi yang memberikan argumentasi untuk yang pertama, materi yang paling menarik perhatian menurut saya. Oke, saya lanjut ya. Berarti ya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dapatkan? Apa kira-kira?
Teguh. Ya, Bu Yani. Apa Bu Yani? Saya merubah pola pikir tentang posisi kontrol, Pak. Jadi tadi kan posisi kontrol ada 5 ya. Kalau dulu mungkin posisi kontrol yang sering saya pakai adalah nomor 2, yaitu menganggap merasa bersalah ya. Anggapan saya dulu kalau siswa itu merasa bersalah maka ada perubahan dalam dirinya. Gitu. Nah, tapi setelah mendapatkan pemaparan dari Pak Iwan, berarti perspektif saya tadi keliru. Hal tersebut tentu saja tidak baik secara jangka panjang untuk siswa, tetapi berarti yang harus saya lakukan adalah berposisi sebagai manajer itu demi jangka panjang untuk siswa, seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani. Benar ya teman Bu Yani tadi, baru yang merubah paradigma kebiasaan kita yang posisi kontrol itu yang kelima. Yang kedua Bu Yani ya, membuat orang merasa bersalah. Nah, itu dipandang Bu Yani sudah benar, sudah pas, ternyata masih ada kekeliruan dan belum pas. Bukan salah, tapi masih ada yang lebih bagus. Ya, yang dulunya membuat orang merasa bersalah, sudah bisa membuat orang lebih baik, lebih bagus, ternyata ada lebih bagus lagi, yaitu sebagai manajer yang tadi. Ada lagi yang nomor 2. Kalau nggak ada, yang nomor 3 ya. Saya akan menjadi pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Mungkin dari teman-teman PLP yang calon guru-guru yang disenangi. Oke, yang disenangi. Ada lagi Pak Teguh, Pak Senior yang dirindukan. Rindukan siapa? Yang dirindukan siapa? Murid. Bapak Ibu sudah 3 refleksi dan terakhir ya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang perlu disampaikan lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sampaikan lagi. Bu Vida, Bu Anastasia, Oke Bapak Ibu, cukup sekian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Saya Iwan undur diri dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita bersama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut-ikut. Pak Iwan tadi sering kata. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan buat Pak Iwan. Tadi Pak Iwan cukup banyak menjelaskan, terutamanya tadi positif. Saya juga baru tahu kata restitusi, bahwa kita itu nggak boleh marah. Kemudian terus ada apa tadi, kontrol, posisi kontrol. Bu Sri tadi bilang di posisi 2, saya merasa di posisi 1 malah Pak, yaitu penghukum. Itu saya ya, karena saya selama ini melihat yang dihukum mungkin besarnya jadi seperti itu yang KDRT baru itu siapa? Nah itu mungkin sekolahnya nggak pernah dihukum atau dibiarin terlalu banyak restitusi, jadinya dia KDRT ke istrinya, terus yang baru itu Ajija Jafar. Itu banyak direstitusi itu Pak Iwan, nggak pernah dihukum begini itu kalau menurut saya Pak Iwan. Tapi kata restitusi itu harus pelan-pelan. Telat, kenapa telat? Padahal itu telatnya ping 10. Masa harus direstitusi? Itu menurut saya. Tapi sekali lagi tepuk tangan buat Pak Iwan bahwa kita nggak boleh bicara negatif itu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya tutup, Bu Nuni? Kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup Pak Iwan. Acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Pak Iwan. Semoga Pak Iwan segera lulus dan
segera mendapatkan gelar guru penggeraknya. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus yang pertama, siswa terlambat datang ke sekolah. Oke, pada kesempatan pagi ini kita memakai elemen tentang kebekerjaan, mempelajari 3 elemen. Ya, yang pertama kolaborasi, yang kedua kepedulian, yang ketiga menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, maaf telat. baru datang jam berapa ini? Iya Pak, ini maaf terlambat tadi Pak. Kenapa kok terlambat? Ada urusan Pak. Ya udah, nanti untuk alasannya nanti jelaskan ke Pak Iwan ya, Iya, setelah Pak. waktu istirahat. Ya. Nanti di ruang guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita masuk, Mbak Imel. Iya Pak. Sudah istirahat, sudah jajan? Iya Pak, sampun. Sudah. Alhamdulillah kalau gitu. Sudah tahu kalau cuma lupa ke sini ada apa? Iya Pak, tadi terlambat. Oh ya, terlambat. Jauh dah rumahnya. Mau sampai terlambat tadi? Tadi itu ini Pak, sekarang tadi ngantar dagangan ibu dulu ke pasar ikan. Gitu. Kondisinya macet enggak tadi? Iya Pak, tadi macet. Jadinya agak telat Pak. Oh, sebetulnya sih ya enggak apa-apa sih, karena memang semua orang kan juga bisa telat karena memang kondisi jalannya mungkin sedang apa itu namanya macet, dan juga nanti kan ngantar ibu juga ya ke mana itu, ke pasar ikan ya. Iya. Tapi ya itu gak bagus kalau dilakukan berulang-ulang. Tapi tadi Pak Iwan sempat bertanya, ketemu sama ketua kelas, saya konfirmasi katanya sampai juga sering telat kalau pagi. Iya Pak. Iya, itu memang berulang-ulang harus ngantar ibu ke pasar ikan itu tiap hari. Iya. Oh, seperti itu ya. Ada solusi nggak kira-kira ini supaya nggak telat itu? Ada teman yang sholat dari sana? Ada Pak, tapi rumahnya agak jauh. Oh, agak jauh. Kalau sampai yang lelet mungkin ya. Akhirnya sampai enggak dibonceng sama dia ya. Iya Pak. Seperti itu. Ada lagi mungkin ada kendala lagi selain mungkin itu? Kalau naik bus nggak mungkin kan ya? Jauh ya rumahnya ya? Jauh Pak. Oh, seperti itu ya. Berarti ini besok jangan diulangi lagi ya? Iya Pak. Nah, diulangi lagi. Berarti besok kalau memang bilang sama ibu, kalau memang ibu minta diantar ya mereka harus lebih awal. Kira-kira berapa menit perjalanan dari sana ke sini? Sekitar 40 menitan. 40 menitan. Kalau berangkat jam berapa berangkatnya? Jam 6:20. Nah, berarti kan seharusnya kan juga enggak telat. Oh, mungkin telat nganter ibu tadi ya? Iya Pak, sama nganterin ibu. Oh gitu ya. Berarti besok jangan diulangi lagi ya. Iya, Nah, Pak. tadi besok mungkin bisa ngobrol sama ibu. Kalau memang kelas cari ikan ya sampai nanti bisa berangkatnya lebih awal, ya lebih awal seperti itu. Untuk pernah nggak di dalam kelas itu diadakan untuk kesepakatan kelas? Ada Pak. Ada. Apa itu yang kamu langgar? Ada. Datang terlambat itu. Datang tepat waktu. Oh, tepat waktu ya. Itu ditempelkan kan di dalam apa itu di dinding kan ya? Berarti kan bisa dibaca semua orang kan ya? Iya, betul. Ada konsekuensinya nggak kalau telat itu? Ada Pak. Iya. Suruh kalau nggak ngebersihin kelas ya naik turun tangga. Oh itu, ya. Tangga itu ya. Ya berarti jangan diulangi lagi. Besok kalau memang mau berangkat keadaannya itu ya bilang sama ibu kalau bisa ya berangkatnya lebih awal. Gitu ya. Dan jaga apa itu mungkin jaga-jaga kalau apa itu jalannya macet seperti itu. Oke, sudah clear ya. Bagian untuk jangan diulangi lagi besok kalau pada waktu pembelajaran telat. Ya. Sekarang boleh kembali ke kelas. Kalau memang sekarang waktunya masih belum masuk ke kelas, bisa istirahat dulu. Oke, boleh tinggal kelas. Skenario kasus yang kedua, siswa tidur waktu pembelajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak? Pagi hari ini? Alhamdulillah. Loh, siapa yang tidur ini? Komika. Kenapa kok tidur? Dari pertama. Waktunya siapa? Bilal. Oh, Pak Sabilan. Oh, kan dibangunkan. Oh, Pak Beli udah bosan. Tidak terbiasa soalnya ya. Pak. Coba bangunkan dulu. Kop. Kenapa kok tidur di dalam kelas, Mas? Ngantuk, Pak. Ngantuk. Kenapa kok ngantuk? Tadi malam tuh jam berapa? Malam, Pak. Jam berapa? Jam 2. Oh ya udah, berarti untuk alasannya nanti sampaikan kepada Pak Iwan waktu istirahat ya. Ini Pak Iwan pada waktu istirahat di ruang guru. Sekarang boleh untuk ke belakang dulu, cuci muka atau juga sekalian ambil wudhu. Ini, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Mas Bobi. Masuk. Sudah istirahat? Sudah boleh jajan? Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah paham kenapa panggil Pak Iwan ke sini? Sudah, Pak. Apa ya? Karena saya tidur di kelas. Tadi? Iya. Oh, gitu. Sebetulnya sih bukan ada masalah sih gitu. Kalau sampai bisa tidur di dalam kelas, karena memang semua kan juga bisa rasakan ngantuk dalam kelas gitu. Tapi ya tidak bagus juga kalau itu nanti dilakukan berulang-ulang. Tapi tadi dengarnya juga bukan pelajarannya Pak Iwan aja yang tidur di kelas. Sejak pelajaran siapa? Sejak pelajaran Pak Bilan. Berarti jam 1 yang kedua itu ya? Iya. Jam 1-2 sudah tidur. Oh, seperti itu. Ya. Kenapa kok sampai bisa tidur di kelas pada waktu pelajarannya Pak Iwan? Karena tadi malam saya menjadi panitia 17 Agustus, Pak. No. Sampai jam berapa itu? Mas harusnya kan nggak sampai malam, larut malam. Sampai jam 10, Pak. Nah, terus tidurnya jam berapa? Jam 12 lebih. 12 lebih. Iya. Nah, terus setelah jadi panitia 17 Agustus itu sampai jam 12 ngapain? Ngopi dulu, Pak, sama teman-teman. Oh, ngopi dulu. Sekarang gitu ya anak muda itu ya. Iya, Pak. Nggak teratur waktunya, dibuat untuk ngopi-ngopi dulu. Seperti itu ya. Jadi besok ya, kalau setelah lomba kan jam 10 ya. Nah, itu langsung saja tidur biar nanti nggak ngantuk lagi di sekolah, di kelas ya. Itu kan nggak bagus. Itu kan bisa menyakiti hati Bapak Ibu guru. Gitu ya. Jadi habis selesai lomba langsung tidur, nggak usah cangkruk, nggak usah ngopi ya, ataupun main HP. Jadi main HP-nya besok aja kalau sudah di sekolah, waktu istirahat itu baru boleh. Itu ya Mas ya. Nah, untuk selanjutnya pernah enggak di dalam kelas itu diadakan untuk keyakinan kelas bersama terkait pelanggaran yang sampai langgar ini? Pernah, Pak. Apa itu? Saling menghargai. Iya. Ya, saling menghargai ya, dan tepat waktu ya. Itu ya, tidak boleh tidur di dalam kelas. Seperti itu ya. Jadi apa konsekuensinya di dalam kelas kalau tidur dalam kelas? Nggak ada, Pak, cuma disuruh cuci muka aja. Cuci muka aja ya nggak apa-apa, cuci muka sekalian sampai nanti bisa ambil wudhu juga sekalian dan nanti dapat keutamanya wudhu. Itu ya. Jadi solusinya sampai nanti nggak usah malam-malam tidurnya. Kalau habis jadi panitia lomba ya nanti langsung tidur, nggak usah itu ya. Cukup itu ya, tapi ya ingat-ingat ya, jangan sampai nanti tidurnya terlalu malam sehingga nanti di sekolah tidur lagi. Seperti itu ya. Silakan boleh kembali ke kelas. Kalau memang belum waktunya masuk ya boleh istirahat lagi, jajan-jajan lagi. Oke, boleh silakan balik ke kelas.
Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inologi Indrianti, murid dari Pak Iwan. Setelah saya mendapatkan bimbingan dari Pak Iwan, saya lebih baik lagi dan saya belajar saya menjadi lebih giat lagi. Terima kasih ya Pak Iwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Qaufil Al-Khairi. Setelah saya mendapatkan bimbingan belajar dari Pak Iwan, saya merasa lebih baik dan lebih semangat belajar. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Pada kesempatan kali ini, ayo kita membahas sebuah kesepakatan kelas yang nantinya kita taati bersama akan menjadi sebuah keyakinan kita. Ya, keyakinan kelasnya akan kita taati bersama-sama dan kita laksanakan bersama-sama. Ya, tapi nanti untuk keyakinan kelas ini tidak ada sebuah hukuman atau paksaan. Ya, semua akan menjadi sebuah kesadaran kita bersama yang akan menjadi timbul dari perasaan kita masing-masing. Ya, sebelum kita nanti membuat sebuah keyakinan kelas, Pak Iwan mau bertanya sebentar. Adakah di sini yang sering terlambat datang ke sekolah? Ada? Ada? Oke. Ada yang senang membuli temannya? Ada? Ada yang suka menggoda temannya? Ada yang sering keluar kelas pada waktu pelajaran? Ada? Ada juga? Oke, kalau begitu ayo kita nanti bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas dan nanti kita patuhi bersama-sama. Ya, akan saya bagikan sebuah kertas ini, ya, sebuah kertas ini nanti ditulis nama kecil di sebelah sini. Setelah itu nanti kamu tulis keyakinan atau peraturan apa yang ingin kamu sampaikan pada kelas ini. Nah, nanti siapa yang tulis, terus kami kasih nama sebelah sini kecil, terus nanti tempelkan di kertas pleno di depan. Akan saya tempelkan kertas pleno. Seperti itu ya. Ada yang belum dapat? Sudah. Silakan ditulis ya peraturan yang ingin kalian sampaikan di kelas ini. Setelah kalau sudah, silakan ditempelkan di kertas pleno di depan ini. Sudah semua? Sudah. Semua ini adalah hasil dari pendapat kalian semua ya. Yang pertama, Husen, sepatu di luar kelas. Maksudnya bagaimana ini, Mas? Sepatunya ditaruh di luar. Oke. Ini nggak ada nama ini, dilarang ramai di kelas. Terus ada lagi, dilarang terlambat. Peraturan-peraturan ini semuanya hanya berupa larangan sama hanya berupa hukuman. Ya, alangkah baiknya kalau kita rubah menjadi sebuah kalimat yang lebih bagus atau kalimat positif. Ya, contoh sebagai ini. Ya, sepatu ditaruh di luar. Ya, bagaimana kalau kita ubah seperti ini? Taruhlah sepatu di luar kelas. Ini dari kata-kata yang negatif kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Nah, dari sini bisa mari kita cari ya kebajikan yang ada dari ini, dari kesepakatan ini. Ya, taruhlah sepatu di luar kelas. Ini berarti apa? Berarti tentang apa? Kebersihan. Oke.
kebersihan. Untuk yang mendengarkan guru ini berarti apa? Saling menghormati. Sekarang setelah ini kita membuat keyakinan kelas, kita harus mentaati dan juga nanti kita melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, ya. Dan keyakinan ini nanti tidak harus ada hukuman, tapi harus ada kesadaran dari dalam sampean sendiri masing-masing, ya. Setelah ini keyakinan kelas kita ketik, setelah itu nanti kita tempelkan di kelas sehingga nanti semuanya bisa melihat dan itu sebagai pengingat untuk diri kita masing-masing, ya. Setuju ya keyakinan kelas ini kita buat ya? Oke, kalau setuju cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.